pokok nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa hadir? Saya ingin akan bacakan putusan. Sebelumnya saya disampaikan beberapa hal. Putusannya tidak kami bacakan lagi secara lengkap, maksudnya keterangan saksi tidak kami bacakan lagi satu-satu ya Pak, karena sudah kita sama-sama. Demikian juga keterangan terdakwanya. Putusnya sudah ada Pak, tidak kami bacakan. Dakwaan juga tidak kami ulangi lagi bacanya. Demikian juga tuntutannya. Jadi kami akan bacakan fokus kepada pertimbangan hukumnya ya Pak. Setuju ya? Baik, bentar ya. Putusan nomor 44 Bitsus TPK 2020 PPPR dibuka berdasarkan ketentuan yang Maha Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Baru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menentukan putusan dalam perkara terdakwa Hayat Suwipto SIH yang berumur 48 tahun laki-laki Indonesia di Jalan Lari 2 Rumah Oko RT 001 daerah 008 Desa Soko Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto. Agama Islam, pekerjaan PNS, jaksa sebelumnya jaksa negeri dari dulu. Pendidikan pasca sarjana, terdakwa ditahan sampai sekarang. Terdakwa yang sedang didampingi oleh para penasihat hukumnya Rudianto Manurung dan kawan-kawan. Advokat dari law firm Rudianto & Partner, beralamat di Jalan Kompleks Mandiri nomor 6 16 Sikini Jakarta Pusat. Peneliti tersebut setelah membaca penetapan juga majelis hakim juga telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya minta kembali kata bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, minta dia pidana selama 3 tahun, ulangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan berita terdakwa tetap ditahan, maupun terdakwa bayar denda sebesar 50 juta rupiah, dan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Kata barang bukti nomor 1 sampai nomor 9 sebelumnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Oscar dan perkara nomor 45 Bitsus TPK 2020. Barang bukti elektronik nomor 96 sampai nomor 101 dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa Hayat Suwipto. Buku terdakwa itu biaya perkara sebesar Rp10.000. Setelah mendengar keterangan terdakwa, penasihat presiden terdakwa pada pokoknya minta terdakwa menyatakan tidak terbukti secara signifikan bersalah atau tidak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan bentuk umum pada dakwaan keempat, membebaskan terdakwa Hayat Suwipto dari segala dakwaan atau tidak dilepaskan dari segala tuntutan. Perintahnya seluruh umum untuk memulihkan nama baik harta dan martabat terdakwa pada keadaan semula, membantu dia dalam percaya kepada negara. Subsidiar, apabila saling memiliki pertimbangan lain, mohon tuntutan yang selanjutnya. Setelah mendengar pemohon terdakwa pada pokoknya mohon kiranya bisa diputus dengan sadarinya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa bisa perbuatannya. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum, setelah mendengar tanggapan terdakwa, semua terdakwa terdakwa dengan dakwaan ke-1 melanggar pasal 5 ayat 2 junto pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu pasal 55 ayat 1 tentang Undang-Undang Pidana. Atau kedua melanggar pasal 11 Undang-Undang yang sama. Atau ketiga melanggar pasal 112 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dengan diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana.
Atau keempat, kalau terdakwa sebuah tindak pidana pasal 23 Undang-Undang Indonesia Nomor 31 tahun 1999, sebenarnya telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, itu pasal 421 KUHP, itu pasal 55 1 Undang-Undang Pidana. Ini membuat terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan tujuannya. Dibuat terhadap dakwaan untuk tidak cukup telah mengajukan keberatan tanggal 21 Desember 2020 dan terkait itu dengan keputusan SELA nomor 44 khusus TPK 2020 PPPR yang amarnya sebagai berikut. Menyatakan perbuatan tersebut terdakwa Ais Wikto SIM tidak dapat terima untuk seluruhnya. Dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama terdakwa Ais Wikto SIM sebagai tersebut dilanjutkan. Berkaitan untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini, menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir. Ini bahwa tidak dakwanya untuk telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: saksi Sri Hardono, saksi Muhammad Nasir, saksi Hadinis Sutriyono, Eka Satria, Dr. Andela Dayanti, saksi Amul Jamar, saksi Sujarno, saksi Raja Saiful, saksi Satria Elmi, saksi Tio Rayani, saksi Bismarni, saksi Smeret, saksi Sabtuju, saksi Agus Melidoni, saksi Agung Wibawanto, saksi Boki David Elma Sutija, saksi Andi Sunartejo, saksi Bambang Dwi Saputra, saksi Berman Pranata Ginting, saksi Agus Rivaldi, Romadianto, saksi Oscar Almansi, saksi Rional Febri Pinaldo, yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah dan selengkapnya keterangan mereka dalam putusan ini. Juga terdakwa persidangan telah memberikan keterangan terhadap pada putusan ini. Ini membawa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dituntut oleh fakta atau hukum sebagai berikut: nomor 1 sampai dengan nomor 40. Bahwa selanjutnya satu makam pertimbangan atau berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Kami lanjutkan. Dari bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ini bahwa terhadap unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Minimal boleh dimaksud dengan pegawai negeri menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang tentang Kepegawaian. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dengan KUH pidana. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan
berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan tugas yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dalam pasal 2 disebutkan penyelenggaraan negara meliputi pejabat negara pada lembaga tinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa frasa atau unsur pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dalam rumusan unsur ini mengandung arti dalam pembuktian unsur ini bersifat alternatif. Artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak harus seluruhnya terpenuhi, melainkan dengan terpenuhinya salah satu unsur yaitu pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara saja, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi. Minimal bahwa sesuai fakta hukum di atas telah terungkap bahwa penuntut umum mengajukan Hairunus Suyitno SKMH sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga ini dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung tanggal 29 Desember 1994 dan penyelenggara negara yaitu jaksa yang diangkat sebagai kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan keputusan Jaksa Agung RI tanggal 7 Desember di mana terdakwa didakwa telah menerima pemberian uang sejumlah Rp769.092 dari jumlah keseluruhan penerimaan uang sebesar Rp1.505.000.000 yang berasal dari 61 kepala sekolah SMP negeri penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai tahun 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan demikian maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi apa yang dimaksud dengan maksud adalah suatu tindak yang ada dalam pikiran dan batin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan, dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk material maupun imaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain. Menimbang menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri atau orang lain. Oleh karenanya tidak perlu dari perbuatan yang mendatangkan keuntungan secara kumulatif, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur ini tersebut harus dibuktikan. Menimbang sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung versi tanggal 29 Juni 1989 nomor 18.313 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau pendidikannya. Menimbang yang maksud dengan maksud adalah suatu kehendak tujuan atau niat yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Untuk melihat suatu maksud dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku. Dengan frasa dengan maksud tersebut maka perbuatan tersebut dilakukan haruslah dengan sengaja, di mana pelaku mengetahui intens dan menghendaki diri lain perbuatan dan akibat perbuatannya. Minimal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan bahwa terdakwa Hairunus Suyitno SKMH berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI tanggal 7 Desember selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang pada tanggal 28 November melalui saksi Oscar Al-Kansri SKMH menerima laporan pengaduan dari LSM Tipikor Nusantara tanggal 26 November 2018 di hal laporan dugaan tindak pidana korupsi pada SMP Negeri 1 Denat Barat yang pada pokoknya ada dugaan penggunaan dana BOS tahun 2016 yang digabungkan atau maaf. Terkait dengan itu pada tanggal 14 Maret 2019 dibuatlah ahli yang ditindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan Pitsu nomor PRIM titik data 01 garing N titik 4 12 garing FD titik 1 garing
Oscar Alpansri SHMK, Kasipitsus selaku Ketua Tim Penyelidikan, German Pranata SK, Kasidatum selaku Wakil Ketua, Misael Asarja Tambunan, Jaksa Fungsional selaku Sekretaris, Lionel Febri Rinaldo SHMH, Jaksa Fungsional selaku Anggota Tim, RM Yusuf Krisna Jaya, Kasubsi Dipitsus selaku Anggota Tim. Menimbang bahwa tanggal 01 menimbang bahwa pada tanggal 1 April 2019 saksi Oscar selaku Kepala Seksi Pidana Khusus dan selaku Ketua Tim Penyelidikan menandatangani surat panggilan kepada Muhammad Yasir selaku Kepala Sekolah SMP 1 Rengat Barat untuk datang dan diperiksa, dan sesuai keterangan saksi Muhammad Nasir bahwa saksi memenuhi panggilan tersebut dan dimintai keterangan sehubungan dengan pengelolaan dana pos tahun anggaran 2016 yang diperiksa selama 5 jam dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan 2 minggu kemudian kembali datang memenuhi panggilan dari kejaksaan negeri Ilmu dan diperiksa oleh saksi Lionel Febri Rinaldo dan mengatakan 1 hari saja Bapak di Gunung Bapak bisa berhenti menjadi PNS, dan juga mengatakan di rumah pernah membicarakan 2 orang kepala sekolah pada saat tugas melengkung terkait dana bos. Menimbang selanjutnya tanpa adanya surat perintah penyelidikan, tim penyelidik yaitu saksi Ronald dan saksi Oscar selaku Kepala Seksi Pidana Khusus memanggil 8 kepala sekolah SMP untuk diperiksa, dan yang datang adalah saksi Eka Satria yang merupakan Kepala SMP 1 Pasir Penyu dan juga sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi Ardinis, saksi Sutrisno, di mana saat dilakukan pemeriksaan saksi Lionel Febri Rinaldo menyampaikan, kami cuma perlu 2 alat bukti, ini sudah salah, ini salah tadi, kan sudah 20, besok sudah bisa dijadikan tersangka. Selanjutnya saksi Oscar menyampaikan kepada saksi Eka Satria agar menghubungi dan memfasilitasi kepala SMP lainnya yang belum diperiksa supaya masalahnya cepat selesai. Pada saat itu saksi Lionel memperlihatkan foto dan video orang yang bersejarah karena tidak mau dibantu penyelesaiannya, dan sesuai keterangan saksi Eka Satria, kemudian karena merasa takut saksi menyambuti dan menanyakan penyelesaian seperti apa, dan saksi Lionel menyampaikan agar datang tanggal 6 Mei 2019 terkait penyelesaian permasalahan bos terhadap masing-masing kepala sekolah. Yang selanjutnya saksi Lionel menghubungi saksi Eka Satria untuk datang ke kantor Kejati itu dan bertemu dengan saksi Oscar di ruangannya. Lalu Eka Satria minta tolong agar dibantu. Kemudian saksi Oscar menyampaikan apa harus mengembalikan dana bos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Eka Satria mengatakan minta tolong Pak, jangan lebih besar kami dikembalikan. Kemudian saksi Oscar mengatakan akan dibicarakan berdua di ruangan saksi Lionel. Dan saat itu saksi Lionel bertanya perhatian apa yang Bapak maksud, dan dijawab saksi Eka Satria, berapa kali bantu Bapak. Yang dibantah saksi Ronald yang menerangkan di mana kepala sekolah tersebut yang minta tolong bagaimana penyelesaiannya terbaik karena SPG mereka ada masalah kelebihan pembayaran. Memang masih sesuai keterangan saksi Eka Satria, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 saksi datang ke kantor kejaksaan dan bertemu dengan saksi Ronald, Kasih Presiden Kasih Jatuh di ruangan Kasih Khusus di mana
handphone F3. Kedua, sehingga masing-masing sekolah memberi tambahan uang 5 juta rupiah yang disetujui oleh 9 kepala sekolah tersebut, dan setelah terkumpul maka pada hari Senin tanggal 13 Mei saksi Eka Satria menyerahkan 2 unit handphone milik iPhone kepada saksi Riona di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri, dan selanjutnya untuk uang sejumlah 540 juta diserahkan dalam 2 tahap. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei sekitar jam 12 WIB Eka Satria menyerahkan sejumlah 480 juta kepada saksi Riona dalam kardus. Pada hari Senin tanggal 20 Mei sekitar jam 8.30 WIB Eka Satria menyerahkan uang sejumlah 60 juta dalam amplop kepada saksi Riona di ruang kerjanya. Setelah uang dan handphone merek iPhone diterima, saksi Riona kemudian menyerahkan kepada saksi Oscar. Menimbang terhadap uang sejumlah 540 juta rupiah tersebut dan iPhone, saksi Oscar membagikannya kepada terdakwa hari ini sebesar 270 juta, Oscar sebesar 100 juta ditambah HP handphone, saksi Riona 25 juta ditambah HP handphone, Berman Pranata 35 juta, RN Mesin Senajaya 35 juta, Misael Asalia Tahunan 35 juta, operasional khusus 30 juta. Yang dibantah terdakwa hari di persidangan bahwa terdakwa tidak ada menerima uang sejumlah 270 juta tersebut dari saksi Oscar dan hanya diberi uang sejumlah 80 juta yang tidak dijelaskan oleh saksi Oscar dari mana asalnya. Begitu juga dengan saksi Berman Pranata, saksi RN Yusuf Krisnajaya, serta Misael Asalia Tahunan membantah menerima uang dari saksi Oscar. Menerima uang dana BOS tahun 2017 sesuai keterangan saksi Eka Satria bahwa saksi Riona memanggil saksi dan bertemu dengan saksi Oscar dan saksi Riona yang menyampaikan kepada saksi Eka Satria ada SMP Negeri 3 Batu Jaya, SMP 3 Semelala, dan SMP 1 Kuala Cinaku yang masuk dalam laporan LSM, dan meminta saksi Eka Satria menghubungi ketiga sekolah tersebut. Dan sesuai keterangan saksi Sandria Elmi dan saksi Sujarno bahwa kedua saksi dihubungi saksi Eka Satria tentang pemanggilan dari Kejaksaan Tinggi. Dan pada hari juga hari Jumat tanggal 24 Mei kedua saksi menemui saksi Eka Satria yang menyuruh datang ke Kejaksaan, menemui saksi Riona dengan membawa SPG dana BOS tahun anggaran 2017, di mana saat itu saksi Eka Satria menceritakan bagaimana 9 sekolah diperiksa di Kejaksaan yang semuanya serba salah, yang akhirnya 9 kepala sekolah
miring 3 sampai print titik itu garis miring 08 tanggal 11 Maret 2020 dengan pelaksana tugas Oscar Kasih Bambang Dwi Saputra Kasih Intelijen, Berman Pranata Kasih Jatun, Andi Sunartejo Kasih Pengelolaan Barang Bukti, Saksi Rional Febri Rinando Kasih Barang Rampasan, di mana surat perintah tugas tersebut tidak terregister di Kejaksaan Negeri Negara Gili Hulu dan pada hari pemanggilan tersebut tidak ada kepala sekolah yang hadir. Minimal sesuai keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui berlakunya surat jaksa agung muda tindak pidana khusus B dari B 3845 dari F dari FJP dari 05 dari 2018 tanggal 04 2018 perihal petunjuk teknis sekolah penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas, di mana untuk sprint semestinya tidak dilakukan pemanggilan melalui surat kepada narasumber, melainkan pengkayaan informasi data dan melalui pemeriksaan singkat saja. Dan terdakwa mengetahui sebenarnya dalam sprint itu tidak boleh melakukan pemanggilan dan terkait pemanggilan kepada kepala sekolah yang dilakukan terdakwa mengakui hal tersebut salah prosedur. Minimal sesuai keterangan saksi Boy Teda Petronas Indah selaku Inspektur pada Inspektorat mengirimkan surat perihal koordinasi pengaduan masyarakat tanggal 18 Maret kepada kejaksaan yang berisi Inspektorat Kabupaten sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan kos pada SMPN atas laporan LSM yang menyampaikan proses perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk dilakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan dan sesuai keterangan saksi Rional dan saksi Oscar bahwa pihak Inspektorat tidak menyerahkan hasil pemeriksaan. Kemudian terdakwa Yusuf kembali mengirimkan surat panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa tanggal 5 Mei dan dihadiri pihak dengan beberapa orang inspektur pembantu pada Inspektorat. Namun tidak ada satupun dari kepala sekolah yang membawa SPJ penggunaan dana bos dengan alasan bahwa SPJ pengelolaan sudah diserahkan kepada Inspektorat. Minimal sesuai keterangan saksi Brahidayanti, saksi Amun Zaman, saksi Sujarno dan saksi Raja Saiful mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Linggu dan bertemu dengan saksi Ronald, di mana saksi Ronald marah-marah dan kemudian datang saksi Oscar memegang SKB hingga Menteri dan mengatakan kalau nanti ada indikator tipikor maka akan dipecat dan masuk rumah bagus tidak tertentu. Namun semua ada penyelesaian yang selanjutnya terjadi kalau menawar penyerahan uang yang saat itu kelima sekolah pernah merasa takut mengatakan hanya menyanggupi 20 sampai dengan 25 juta per sekolah. Selanjutnya saksi Ronald diminta oleh saksi Oscar untuk meminta nomor handphone Raja Saiful. Setelah itu saksi Ronald diminta saksi Oscar untuk menelpon saksi Raja Saiful dan menyampaikan kata penerbit 35 eksemplar dan langsung dibalas melalui FBA kepada Ronald pesan buku dari penerbit 25 eksemplar untuk siswa. Kemudian saksi Ronald sampaikan kepada saksi Oscar. Selanjutnya saksi Oscar meneruskan kepada saksi Ronald untuk menyampaikan tetap sedangkan 35 sehingga saksi Ronald menelpon Raja Saiful dan menyampaikan dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon lagi. Minimal pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 dengan membawa uang sejumlah 210 juta yang dikumpulkan dari 6 sekolah. Saksi Raja Saiful mendatangi kantor kejaksaan dan menyerahkan uang tersebut di ruangan saksi Ronald dan menyampaikan kami jangan periksa kembali dan jawab SPJ-nya sudah disesuaikan saja dengan juknis. Besok kalau sudah selesai dengan pihak Inspektorat nanti serahkan di kami. Nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat. Minimal sesuai keterangan saksi Ronald bahwa uang sejumlah 210 juta tersebut diserahkan kepada saksi Oscar yang membagikannya kepada Hayu Sripno 105 juta, Oscar 30 juta, Bambang Dwi Saputra 25 juta, Berman 15 juta, saksi Rional 15 juta, operasional khusus 20 juta. Namun saksi Hayu Sripno, saksi Bambang Dwi Saputra, saksi Berman Pranata membantah telah menerima uang tersebut dari saksi Oscar. Menimbang bahwa saksi Rional kembali menghubungi saksi Eka Satria untuk bertemu dengan saksi Oscar dan menyampaikan akan memanggil 44 sekolah yang belum dimintai keterangan sehubungan dengan dana kos dan supaya diminta uang sejumlah masing-masing 15 sampai 20
disepakati sebesar 15 juta untuk masing-masing sekolah. Yang selanjutnya 44 kepala sekolah menyetujui dan masing-masing memberikan uang sejumlah 15 juta rupiah yang dikumpulkan di 5 titik dengan batas pengumpulan tanggal 3 Juni. Dan setelah uang terkumpul dengan jumlah keseluruhan 660 juta diserahkan kepada saksi Eka Satria dan ditaruh dalam kardus. Kemudian pada tanggal 4 Juni saksi Eka Satria bertemu dengan saksi Leona dan menyerahkan uang tersebut dan bertanya, ke depan kita seperti apa, Pak? Saya sudah lelah seperti ini. Lalu ditawar di saksi Oscar dengan mengatakan nanti setelah COVID selesai kita kumpul. Menimbang sesuai keterangan saksi Leona bahwa uang yang katanya sejumlah 660 juta tersebut setelah dihitung hanya berjumlah 605 juta diserahkan kepada saksi Oscar dan membagikannya kepada terdakwa Heni Sutino 300 juta rupiah, Oscar 120 juta, Bambang 45 juta, terdakwa Leona saksi Leona 35 juta, Berman Pranata 35 juta, Adi Sunarti 35 juta, operasional khusus 30 juta. Selanjutnya terdakwa Heni Sutino juga meminta saksi Oscar untuk membayarkan cicilan mobil Padeo Sport sebanyak kurang lebih 4 kali dengan cicilan per bulan sejumlah 23.523 rupiah yang dibayarkan melalui transfer bank Niaga CIMB Niaga rekening pinjaman atas nama Heni Sutino yang 2 diantaranya ditransfer oleh saksi Leona, di mana uang yang telah ditransfer tersebut telah diganti oleh saksi Oscar. Menimbang bahwa seluruh surat perintah tugas nomor Prim 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 tanggal 11 Maret 2020 tidak pernah diregister dan tidak dibuat laporannya. Dan berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus nomor B Sekretariat 845 garing F garing FJP garing 05 garing 2018 tanggal 4 Mei 2018 angka 3 huruf A yang pada pokoknya terhadap surat perintah tidak dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak. Namun saksi Oscar Alkan sendiri telah melakukan pemanggilan terhadap para kepala sekolah dengan surat permintaan keterangan tanggal 12 Maret yaitu kepala sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu, kepala sekolah Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri Lubuk Jaya dan SMP Negeri 2 Rengat, SMP Negeri 3 Rengat dan SMP Negeri 2 Prana. Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa saksi Leona bersama-sama dengan saksi Oscar telah menerima uang sehubungan dengan penyelesaian penanganan perkara dana bos dari 61 kepala sekolah dengan jumlah keseluruhan 1.505.000 rupiah dan telah membagi-bagikan uang tersebut. Akan tetapi terdakwa Heni Sutino menerangkan bahwa dari seluruh penerimaan tersebut saksi hanya menerima uang dari saksi Oscar lebih kurang 200 juta yang tepatnya saksi tidak ingat lagi. Dan sesuai keterangan saksi Bambang Dwi Saputra bahwa saksi tidak ada menerima uang dari setiap tahap yang diterima dari kepala sekolah tersebut. Akan tetapi saksi ada menerima uang dari saksi Oscar selaku Kasih Khusus, di mana saat itu saksi Oscar
ketiga, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan. Menimbang bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah berubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Jadi meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menimbang bahwa pengertian melawan hukum Frederick fiktif ini menurut Mr. Simon yang dimaksud dengan Frederick fiktif adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan menurut Noyon merumuskan Frederick sebagai bertentangan dengan hukum subjektif seseorang interest subjektif right. Dalam satu skrip Karta Negara dalam hukum pidana oleh Rektor Mahasiswa Jakarta halaman 414 menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 003 garing PUU garing catatan Romawi garing 2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merasa yang berbunyi yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam arti formil saja, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat dan Wilkris SH menyatakan bahwa melawan hukum secara formil dari perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Menimbang bahwa dalam hal ini sudah tentu majelis mengakomodir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun dalam hal kasus-kasus tindak pidana korupsi juga berpedoman pada jurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 2065K dari PIP dari 2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Dr. Agus Kuncoro dan Tomo MIA dan putusan nomor 207K dari PIP dari 2007 tahun 8 Februari 2007 atas nama Insinyur Isa tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 baik dalam arti formil maupun dalam arti material, mengingat alasan antara lain bahwa jurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undangan dan kebiasaan serta praktek yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus konkret yang dihadapinya. Jurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti material harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konstruksi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menimbang bahwa secara etimologi pengertian penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan atau kekuasaan adalah hal kewenangan, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian penyalahgunaan kekuasaan adalah berkaitan dengan adanya suatu jabatan atau kedudukan atau keadaan yang melekat pada seseorang di mana dengan jabatan atau kedudukan tersebut terdapat kewenangan atau kekuasaan padanya. Menimbang bahwa pengertian dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak
ketentuan mana tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dan sarana adalah syarat, cara atau media, maka adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa unsur dan pengertian sebagaimana penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut. 1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan. 2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada padanya karena jabatan. 3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan. Menimbang bahwa unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut. 1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan. 2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan. 3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan. Menimbang bahwa oleh karena substansi unsur pasal yang bersifat alternatif dengan kata apa, maka dengan terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut menjadikan unsur pasal tersebut telah terbukti. Unsur mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga maka unsur pasal yang telah terbukti, majelis hakim akan mempertimbangkan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dari atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan yang sebagai berikut. Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa H. Suwiko SKMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Negeri Hulu berdasarkan pengaduan dari LSM Tipikor Nusantara tanggal 26 November 2018 tentang penyimpanan dana bos tahun anggaran 2016, di mana terdakwa H. Suwiko selaku Kajari Ibu mengeluarkan surat perintah penyidikan Pitsus nomor prim titik 01 garing N.4 12 garing FB garing titik 1 garing 03 garing 2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan perintah para penyelidik untuk melakukan penyelidikan, yaitu saksi Oscar Almansri SAMH sebagai kasih Pitsus selaku ketua tim penyelidikan Jerman Pranata SH Kasidatun selaku wakil ketua tim penyelidikan saksi Misal Pasareta dengan SH Jaksa Nasional selaku sekretaris tim penyelidik saksi Leonard P. Dewi Nando SHMH Jaksa Fungsional selaku anggota tim penyelidik dan RN Yusuf Krisnajaya Kasubsidi Pitsus selaku anggota tim penyelidik. Selanjutnya pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan kepada SMP Negeri 1 Anggaran yang kenyataannya pemanggilannya juga dilakukan terhadap 8 SMPN di Kabupaten Timbu tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi laporan penanganan perkara, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap 9 kepala sekolah tersebut terjadi tawar-menawar uang antara saksi Oscar, saksi Leonard P. Nando dan para 9 kepala sekolah supaya laporan LSM Tipikor Nusantara mengenai penyimpangan dana bos yang dikelola para kepala sekolah dihentikan kasusnya atau tidak dijadikan kasus yang akhirnya para kepala sekolah menyediakan dana masing-masing melalui saksi Eka Satria sebesar 60 juta rupiah ditambah 2 buah handphone merek iPhone X2 sehingga masing-masing kepala sekolah mengumpulkan uang sebesar 65 juta rupiah pada saksi Eka Satria yang diserahkan kepada saksi Leonard P. Nando karena merasa takut dengan ancaman-ancaman antara lain bahwa masuk penjara PNS dulu akan dipecat. Menimbang bahwa untuk dana bos tahun 2017 saksi Oscar Almansri bersama saksi Leonard P. Nando melalui saksi Eka Satria juga melakukan pemeriksaan kepada 2 orang kepala sekolah, yaitu saksi Sandria MSPD kepala sekolah SMPN 3 Batu Jaya Indragiri Hulu dan saksi Sudarmo SPD kepala sekolah SMPN 3 Sungai Lalai Indragiri Hulu yang pada tanggal 27 Mei 2019 datang ke kejaksaan dan bertemu saksi Leonard P. Nando yang mengatakan kalau sudah masuk ke kejaksaan hanya ada 2 pasal dan pasal 3, hanya ada pasal 2 dan pasal 3. Ini adalah pertama masuk penjara, kedua PNS dicopot dan berakibat yang memalukan pada anak cucu. Yang kembali terjadi tawar-menawar antara saksi Leonard P. Nando dengan saksi Sandria MSPD dan saksi Sujarno SPD sehingga jatuh kepada angka 25 juta rupiah. Dan setelah terkumpul sejumlah 50 juta rupiah, pada tanggal 24 Juli 2019 saksi Sandria MSPD dan saksi Sujarno SPD datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang kepada saksi Leonard P. Nando. Menimbang bahwa pada tahun 2020 terdapat 6 pengaduan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dari LSM Tipikor Nusantara terkait dengan operasional sekolah dana bos terhadap pada SMP Negeri 2 Batu Jaya, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 3 Rengat, SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 3 Pasir Penyu dan SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
Dan sehubungan dengan laporan tersebut, terdakwa Maria Sudipto selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu memberikan disposisi kepada saksi Kostar selaku Kasih Pitsus untuk ditelaah selanjutnya diterbitkan surat perintah tugas Sprintuk Pitsus dengan nomor Print Titik garis kata 03 garing L.4.12 garing F.1 garing 03 garing 2020 tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan nomor Print Titik garis kata 08 garing L.4.12 garing F.1 garing 03 garing 2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan pelaksana tugas 1. Kostar Al-Masri, Kasih Pitsus Kejari Indragiri Hulu. 2. Bambang Dwi Saputra, Kasih Intelijen Kejari Indragiri Hulu. 3. Herman Pranata, Kasih Gatung Kejari Indragiri Hulu. 4. Andi Sumartejo, Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu. 5. Leonardo Ferdinando, Kasih Barang Rampasan, di mana surat perintah tugas tersebut tidak terregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Padahal terdakwa Hai Sudipto, SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengetahui surat edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus nomor B garis datar 845 garing F garing FJP garing 05 garing 2018 tanggal 4 Mei 2018 angka 3 Romawi huruf A yang pada pokoknya terhadap surat perintah tugas tidak dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak, dan atas surat panggilan tersebut tidak ada kepala sekolah yang hadir. Kemudian kembali terdakwa Hai Sudipto SHMH mengirimkan surat panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 pihak-pihak dipanggil datang yang sesuai keterangan saksi Agung Wibawanto, Kepala Sekolah SMPN Tunggal Bulu Batu Jaya, saksi Erol Kepala Sekolah SMP 2 Prana, saksi Helda Bendahara Sekolah SMP 3 Pasir Penyu, saksi Desi Heriani Bendahara SMP 2 Bulu Batu Jaya, dan Pak Raja Saiful Bendahara SMP 2 Prana dalam melakukan pemeriksaan saksi Kostar memberikan berita tentang keberhasilan yang membicarakan orang dalam perkara korupsi dan juga memberikan kertas berisi daftar nama 53 SMP. Di saat itu terjadi tawaran-tawaran beberapa kepala sekolah sambut yang diwakili oleh saksi Raja Saiful dan mengatakan hanya menyanggupi 20 sampai 25 juta per sekolah. Kemudian saksi Raja Saiful menyampaikan kata penerbit 35 eksemplar dengan kata sandi yang tetap 35 juta rupiah. Selanjutnya hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 dengan membawa uang sejumlah 210 juta rupiah dan dikumpulkan dari 6 sekolah. Saksi Raja Saiful mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan menyerahkan uang tersebut di ruangan saksi Leonardo Ferdinando dan menyampaikan kami jangan diperiksa-periksa kembali dan dijawab SPG-nya disesuaikan saja dengan jukis. Besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami. Nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh inspektorat. Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Eka Satria bahwa saksi setelah lebaran saksi ditelepon lagi oleh saksi Leonardo Ferdinando untuk bertemu lagi dengan saksi Kostar Al-Masri dan menyampaikan ada lagi laporan lagi dari RSMP Pipa Nusantara, dan saksi diminta menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa inspektorat yaitu sebanyak 53 sekolah, dan setelah dikurangi dengan sekolah yang sudah dipanggil sebelumnya maka ada 44 sekolah lagi yang diminta uang saat itu. Saksi Kostar Al-Masri juga bilang Pak Eka bisa lanjut. Kalau Pak Eka bisa bantu coba kondisikan minta 15 sampai 20 juta saja. Dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 saksi atas nama MKS mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP sekabupaten Indragiri Hulu di SMP Negeri 1 Pasir Penyu dan hampir semua kepala sekolah SMP sekabupaten Indragiri Hulu datang. Dalam pertemuan tersebut saksi disampaikan persoalan dana BOS tahun 2018. Kemudian saksi sampaikan juga ada permintaan dari saksi Kostar Al-Masri untuk masing-masing sekolah sebesar 15 sampai dengan 20 juta rupiah. Kemudian saksi persilakan mereka sikapi bagaimana penyelesaiannya. Kemudian saksi buat izin tinggal setelah itu. Mereka 44 sekolah itu sepakat untuk memberi sebesar 15 juta rupiah per sekolah, dan setelah uang tersebut terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, saksi mengantarkan uang yang telah disusun di dalam kardus dengan jumlah 44 kali 15 juta sama dengan 660 juta rupiah. Kemudian sekitar jam 12 WIB, saksi antarkan uang dan bertemu dengan saksi Leonardo Ferdinando di ruangan staf Pitsus, di mana saksi Leonardo Ferdinando bertanya kepada saksi sudah, dan saksi jawab sudah. Kemudian saksi Leonardo Ferdinando panggil staf yang disuruhnya ikut saksi. Kemudian disampaikan staf tersebut mobil saksi disuruh naik ke atas. Kemudian kepada staf tersebut saksi sampaikan itu kotak yang ada di dalam mobil. Lalu saksi Eka Satria kembali parkir di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan kemudian kembali masuk ke ruangan staf Pitsus, bertemu dengan saksi Leonardo Ferdinando
Saksi sampaikan tidak tahu jumlahnya berapa karena saksi tidak menghitungnya. Cuma katanya 44 kali 15 juta. Kemudian saksi juga bertemu saksi Oscar Al-Masri, lalu saksi sampaikan ke depan kita ini seperti apa, proses sudah lelah seperti ini. Lalu ditanggapi saksi Oscar Al-Masri dengan mengatakan, nanti setelah COVID selesai kita kumpul. Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Dewan Apel Rinaldi bahwa penerimaan uang dari 61 sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah keseluruhan 1.505 juta rupiah, dan dari uang tersebut kemudian saksi Dewan Apel Rinaldi telah menyerahkan kepada saksi Oscar yang telah membagikan uang tersebut kepada terdakwa Haim Suhipto SMH untuk Oscar sendiri, saksi Bambang Bisa Putra sesuai surat tugas yang dikeluarkan terdakwa Haim Suhipto. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Haim Suhipto SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang telah membiarkan saksi Ronald Ferdinando SMH dan saksi Oscar Al-Kansir SMH untuk mensyaratkan sejumlah uang dalam proses penghentian penanganan kasus dana bos tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 pada sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, dan kemudian menerima uang sebagian dari jumlah tersebut adalah dilakukan terdakwa dalam kedudukannya sebagai jaksa dan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 544 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi dan nepotisme, yang menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan kolusi dan nepotisme. Dan angka 6 yang menyatakan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, prodi maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas telah merupakan pernyataan bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut maka unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya telah terpenuhi. A4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut timbul baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis. Menurut Soekarno, tekanan pada seseorang itu dapat berupa dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan maupun dengan tipu muslihat yang berdaya untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan memberikan sesuatu adalah beralihnya kekuasaan sesuatu itu baik berupa berwujud atau tidak berwujud maupun hak dan tangan seseorang, dalam hal ini orang yang dipaksa, kepada orang yang memaksa, dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara, membayar artinya menyerahkan sejumlah uang untuk suatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan surat berharga atau dengan menyerahkan bendanya, yaitu uang. Menimbang bahwa menurut Mahfuz Ali bahwa subjek dari pasal 12 huruf E adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur objektifnya adalah menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan harus dihubungkan dengan perbuatan memaksa, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa kata memaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa di sini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Paksaan ini berkaitan dengan tindakan orang yang dipaksa melakukan sesuatu berupa memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Menimbang bahwa untuk selesainya diri dalam pasal 12 huruf E bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaannya itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan berupa memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah terpenuhi salah satu saja, maka unsur ini telah terpenuhi. Tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan. Yang untuk selanjutnya majelis hakim
akan mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa telah terungkap fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pengaduan dari RSN Tipikor Nusantara tanggal 26 November 2018 tentang penyimpangan dana BOS tahun anggaran 2016, selanjutnya terdakwa Hai Sudipto selaku Kajari Indo mengeluarkan surat perintah penyelidikan dengan perintah para penyelidik melakukan penyelidikan, yaitu saksi Oscar Masuk SRK Bitsus selaku ketua tim penyelidikan, Firman Pranata SH Kasih Gatun selaku wakil ketua tim penyelidikan, saksi Israel Pasarya Tamunan SH jaksa fungsional selaku sekretaris tim penyelidik, saksi Rional Pimpinan SHM jaksa fungsional selaku anggota tim penyelidik, dan KL Yusuf Trisna Jaya Subsidi Bitsus selaku anggota tim penyelidik. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan pada SMP Negeri 1 Renang Barat yang kenyataannya pemanggilan juga dilakukan terhadap 8 SMPN di Kabupaten ini tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap 9 sesuai keterangan saksi-saksi pemeriksaan dilakukan dengan ada mengancam mengatakan 1 hari saja Bapak itu Bapak berhenti jadi PNS. Dan sesuai keterangan saksi Eka Satria bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan tersebut, saksi Yonal memperlihatkan foto-foto dan video orang yang masuk penjara karena tidak mau membantu penyelesaiannya, serta menyatakan standar biaya penyelesaian kasus itu kalau dalam tahap permintaan keterangan 100 juta, kalau sudah ada tersangka 150 juta, kalau sampai ke pengadilan 200 juta, yang disampaikan kepada 8 kepala sekolah lain yang akhirnya karena merasa takut, saksi-saksi menyanggupi untuk membayar 60 juta ditambah 22 handphone merek iPhone X2 sebagaimana ditawarkan saksi Ronald Febri Nambut, sehingga masing-masing kepala sekolah mengumpulkan uang sebesar 65 juta rupiah pada saksi Eka Satria yang diserahkan pada saksi Ronald karena rasa takut dengan ancaman-ancaman kalau masuk penjara PNS dulu akan dipecat. Bahwa untuk dana BOS tahun 2017 saksi Ostar bersama saksi Ronald melalui saksi Eka Satria juga melakukan pemeriksaan kepada 2 orang kepala sekolah, yaitu saksi Sandrian MSPD, kepala sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu, dan saksi Sudarma SPD, kepala sekolah SMPN 3 Sungai Lala Indragiri Hulu, yang pada tanggal 27 Mei 2019 datang ke kejaksaan dan bertemu saksi Rional yang mengatakan kalau sudah masuk ke kejaksaan hanya ada pasal 2 dan pasal 3 ini adalah pertama masuk penjara, kedua PNS dicopot, dan berakibat yang memalukan pada anak cucu. Yang kembali terjadi tawar menawar antara saksi Ronald dengan saksi yang akhirnya masing-masing saksi menyerahkan uang 25 juta kepada saksi Ronald Febri Nambut. Pada tahun 2020 terdapat 6 pengaduan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dari RSN Tipikor Nusantara terkait dengan operasional sekolah dan BOS terhadap pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 2 Kuala Cenatu, SMP Negeri 3 Renang, SMP Negeri 2 Pranak, SMP Negeri 3 Pasir Penyu, dan SMP Negeri 2 Renang, Kabupaten Indragiri Hulu. Dan sehubungan dengan laporan tersebut yang ditindaklanjuti dengan pemanggilan kepada kepala sekolah dimaksudkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 pihak-pihak yang dipanggil datang yang sesuai keterangan saksi Agung Iqbal Wanto, kepala sekolah SMPN 2 Lubuk Batu Jaya, saksi Erlon, kepala sekolah SMPN 2 Pranak, saksi Helda, bendahara sekolah SMPN 3 Pasir Penyu, saksi Desi Haryani, bendahara SMPN 2 Lubuk Batu Jaya, dan Pak Raja Saiful, saksi Raja Saiful, bendahara SMPN Pranak, SMPN 2 Pranak, bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi Oscar memperlihatkan berita tentang keberhasilannya memenjarakan orang dalam perkara korupsi, sehingga para saksi jadi takut melalui saksi Raja Saiful, para saksi membuka uang masing-masing 35 juta rupiah. Selanjutnya hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 dengan membawa uang sejumlah 210 juta rupiah, saksi Raja Saiful menyerahkan uang tersebut di ruangan saksi Rional Febri Nambut. Bahwa sesuai keterangan saksi Eka Satria bahwa ada 44 sekolah lagi yang belum diminta uang saat itu, saksi Oscar Almasri juga bilang Pak Eka bisa bantu. Kalau Pak Eka bisa bantu, coba kondisikan minta 15 sampai 20 juta saja. Dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, saksi atas nama MKKS mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP se-Kabupaten Indragiri Hulu di SMP Negeri 1 Pasir Penyu. Saksi sampaikan persoalan dana BOS tahun 2018. Kemudian saksi sampaikan juga ada permintaan dari saksi Oscar Almasri
avansi untuk masing-masing sekolah sebesar 15 sampai dengan 20 juta rupiah. Dan saksi serta beberapa kepala sekolah yang hadir menceritakan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh para jaksa di Kejari Ibu yang semuanya serba salah, dan juga menceritakan kata-kata jaksa tersebut, yaitu satu hari saja Bapak dikurung, Bapak berhenti jadi PNS, dan kalau sudah masuk ke kejaksaan hanya ada pasal 2 dan pasal 3. Ini adalah pertama mas penjara, kedua PNS copot dan berakibat yang memalukan pada anak cucu yang karena takut maka sepakat untuk memberi sebesar 15 juta rupiah per sekolah. Dan setelah uang tersebut terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2020, saksi mengantarkan uang yang telah disusun di dalam kardus dengan jumlah 44 kali 15 juta rupiah sama dengan 660 juta rupiah. Kemudian sekitar jam 12 WIB, saksi Eka Satria mengantarkan uang tersebut kepada saksi Leonardo Ferdinando, menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut perbuatan terdakwa Hai Suhito SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indu yang melakukan pembiaran kepada saksi Leonardo Ferdinando dan saksi Ostar Alkansi SHMH selaku bawahan terdakwa yang meminta biaya untuk menghentikan penanganan kasus dana BOS tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 kepada 61 kepala sekolah SMP sejumlah 1.505.000 juta rupiah terbukti tidak bisa diterima oleh ke 61 kepala sekolah tersebut, akan tetapi karena adanya perasaan takut dan ancaman-ancaman diterima dari jaksa penyelidik saat melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan juga terjadi tawar-menawar antara jaksa penyelidik dengan para saksi kepala SMP tersebut, maka dengan terpaksa saksi-saksi dari 61 kepala sekolah memenuhi untuk membayar dan selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Leonardo Ferdinando yang menyerahkannya kepada saksi Ostar yang dibagi kepada jaksa penyelidik lainnya sesuai surat tugas yang dikeluarkan terdakwa Hai Suhito SHMH, yang akhirnya semua kepala sekolah SMP di Kabupaten Ibu ramai-ramai mengundurkan diri sebagai kepala sekolah karena takut dengan alasan pada tahun-tahun berikutnya dana BOS akan tetap muncul setiap tahunnya dan akan berurusan dengan kejaksaan lagi dan akan membayar lagi, yang menurut majelis hakim kata-kata yang diucapkan saat melakukan pemeriksaan dirasakan takut oleh terperiksa sehingga membayar sejumlah uang adalah memaksa seseorang memberikan sesuatu. Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah terpenuhi. Art. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan trigger, menyuruh melakukan downtrigger, ataupun turut melakukan backtrigger. Menimbang bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan downtrigger adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Profesor Sapuji Kartanegara SH, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2, Penerbit Balai Rektor Mahasiswa halaman 5 dan halaman 13. Menimbang bahwa turut melakukan backtrigger terjadi tidak adanya rencana bersama dengan sikap plan, ini berarti harus ada suatu keinsafan offset bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, which sangat mengerti. Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum melaksanakan pelanggaran pidana itu. Telah cukup bagi adanya suatu keinsafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama. Jadi seperti menimbang bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak,
Kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri. Bergerak 9 Februari 1914 nomor NJ 1914 dalam 68B 96. Tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Dengan bergerak dalam putusan tanggal 9 Oktober 1934 NJ 1934 nomor B 12851. Orang yang mengamati dan turut membuat rencana namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama. Dr. Ledri Mapau Esa halaman 91. Menimbang bahwa mengingat pernyataan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait-kait. Menimbang bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adanya kerjasama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Menimbang bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan mengetahui bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki bila tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian perbagian. Jika kerjasama bagian perbagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna. Menimbang bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku, hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formal. Dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendiri yang melakukan tindak pidana tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap pelakunya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa Hayes Wipto SHMH adalah jaksa dengan jabatan kepala kejaksaan negeri Negeri Hulu bersama-sama dengan saksi Ronald Ferdinand SHMH selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan jabatan kepala subseksi pengelolakan bukti dan Ostar Al-Kamsi SHMH selaku jaksa yang selaku kepala seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri Negeri Hulu. Menimbang bahwa tanggal 8 November 2018 saksi Ostar Al-Kamsi SHMH selaku Kasipitsus telah menerima laporan pengaduan dari RSM Tipikor Nusantara nomor 185 dari SK dari DPP Tipikor Nusantara dari 11 Romawi dari 2018 tanggal 26 November 2018 perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi pada SMP Negeri 1 Nusantara tentang adanya dugaan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 yang digelembungkan atau markup yang ditindaklanjuti dengan telahan pada tanggal 14 Maret 2019 kemudian dibuat surat perintah penyelidikan Pitsus tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani terdakwa Hayes Wipto SHMH selaku kepala kejaksaan negeri Hulu yang memerintahkan saksi Ostar Al-Mansir SHMH Kasipitsus selaku ketua tim penyelidikan dengan peran SH Kasidakun selaku wakil ketua tim penyelidikan Misal Asaria Tandunan SH jaksa fungsional selaku sekretaris tim penyelidik saksi Ronald Ferdinand SHMH jaksa fungsional selaku anggota tim penyelidik dan RMI Trisnajaya Kasubsidi Pitsus selaku anggota tim penyelidik. Selanjutnya saksi Ostar selaku ketua tim penyelidikan pada tanggal 1 April 2019 menandatangani surat panggilan kepada Muhammad Nasir selaku kepala sekolah SMPN 1 Nagara untuk datang dan diperiksa, dan 2 minggu kemudian saksi Muhammad Nasir datang memenuhi panggilan tersebut dan diminta keterangan oleh saksi Ronald Ferdinand selaku anggota tim penyelidik.
dan sesuai keterangan saksi Muhammad Nasir, di mana dalam laporan pemeriksaan saksi Ronald mengancam 1 hari saja Bapak diburu Bapak berhenti di PNS, dan juga mengatakan pernah memenjarakan 2 orang kepala sekolah pada saat tugas di Lampung terkait dengan pos. Menimbang bahwa tim penyelidik saksi Ronald Febri Rinaldo SHMH dan saksi Ostar dalam pelaksanaan yang melakukan permintaan keterangan kepada 8 SMP di Kabupaten Indragiri Hulu di luar dari surat perintah penyidikan khusus tanggal 21 Maret 2019 dan pada tanggal 30 April 2000 pada tanggal 30 April 2018 hadir saksi Arjinis Kepala SMPN 1 Demak, Sutrisno Kepala SMPN 3 Negara, dan saksi Eka Satria yang merupakan Kepala SMP Negeri 1 Pasir Penyu dan juga sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah KKS SMP Kabupaten Indragiri Hulu. Dan setelah pemeriksaan saksi Ronald Rinaldo menyampaikan kepada saksi Eka Satria agar memfasilitasi Kepala SMPN lainnya yang belum diperiksa supaya masalahnya cepat selesai. Dan saksi Ronald Rinaldo menyampaikan agar datang pada tanggal 6 Mei 2019 untuk bertemu dengan saksi Ostar terkait penyelesaian permasalahan bos terhadap masing-masing kepala sekolah, dan selanjutnya saksi Ronald Rinaldo menghubungi saksi Eka Satria untuk datang dan bertemu dengan saksi Ostar di ruangannya. Lalu karena merasa takut, saksi Eka Satria meminta tolong agar dibantu. Kemudian saksi Ostar mengatakan agar dibicarakan berdua di ruangan saksi Ronald Rinaldo, dan pada saat itu saksi Ronald Rinaldo bertanya, perhatian apa yang Bapak maksud? Dan dijawab Eka Satria, berapa kami bantu Pak? Lalu Eka Satria selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah KKS menghubungi 8 kepala sekolah SMPN supaya hadir pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 di SMPN 1 Pasir Penyu, di mana setelah bertemu dengan 8 orang kepala sekolah dan menyampaikan komunikasi yang sudah dilakukan dengan saksi Ronald Febri Rinaldo, di mana terkait penggunaan dana bos tahun anggaran 2016, SPJ bos lalu disalahkan dan diberikan cerita-cerita yang melakukan seperti 1 hari saja masuk penjara akan diberhentikan dari pegawai sipil. Dan di hari selanjutnya terjadi pertemuan antara saksi Ronald Febri Rinaldo dengan saksi Eka Satria yang mewakili ke-8 kepala sekolah dengan diawali dengan 5 juta rupiah yang tidak disetujui saksi Ronald Febri Rinaldo dengan mengatakan bahwa standar biaya penyelesaian kasus sekitar 200 juta rupiah sampai ke pengadilan dengan tahapan permintaan keterangan 100 juta rupiah bila sudah ada tersangka 150 juta rupiah. Dan terjadi beberapa kali pembicaraan yang kembali tawar-menawar yang kemudian dikarenakan rasa takut akhirnya saksi Eka Satria menyetujui sejumlah 60 juta rupiah untuk masing-masing kepala sekolah ditambah dengan 5 juta rupiah untuk pembelian 2 buah handphone merek iPhone X2. Untuk pimpinannya akan 6 tahun pernikahan diserahkan dalam 2 tahap, yaitu hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 12 WIB. Eka Satria menyerahkan uang sejumlah 480 juta rupiah kepada saksi Ronald Febri Rinaldo dalam kardus. Dan Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 8.30 WIB, Eka Satria menyerahkan uang sejumlah 60 juta rupiah dalam amplop kepada saksi Ronald Febri Rinaldo. Di ruang kerjanya selanjutnya diserahkan kepada saksi Ostar yang membagikan kepada terdakwa Haim Sudikto sebesar 270 juta rupiah diserahkan di rumah dinas Kajari. Ostar terpanggil sebesar 100 juta rupiah ditambah handphone iPhone X2. Saksi Ronald Febri Rinaldo 35 juta rupiah ditambah handphone iPhone X2. Berman Pranata 35 juta rupiah, RM Yusuf Trinataya 35 juta rupiah, Misael Area Tambungan 35 juta rupiah, dan operasional Pitsus 30 juta rupiah. Menimbang mengenai dana bos tahun 2017, saksi Ronald Febri Rinaldo kembali memanggil saksi Eka Satria dan bertemu dengan saksi Ostar. Dan pada saat itu saksi Ostar dan saksi Ronald Febri Rinaldo menyampaikan kepada Eka Satria ada 3 sekolah lagi yang masuk dalam laporan dari LSMT TV Kota Nusantara, di mana saksi Ostar dan saksi Ronald Febri Rinaldo meminta saksi Eka Satria menghubungi ketiga sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, saksi Eka Satria menyampaikan kepada saksi Sandria Elmi SPD Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu dan saksi Sujarno SPD Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala Indragiri Hulu agar segera datang ke kejaksaan yang datang tanggal 27 Mei 2019 dan bertemu saksi Ronald Febri Rinaldo yang mengatakan kalau sudah masuk ke kejaksaan hanya ada pasal 2 dan pasal 3 adalah pertama masuk penjara, kedua PNS dicopot dan berakibat yang memalukan pada anak cucu, serta menyampaikan terkait standar biaya penyelesaian kasus dan dikarenakan takut akan menekan saksi Ronald Febri Rinaldo. Kemudian saksi Sandria SPD dan saksi Sujarno menyanggupi sebesar 5 juta rupiah
yang terjadi tahun mengalah kemudian pada tanggal 20 Juni 2019, akhirnya saksi Santria MSPD dan saksi Sujarno SPD pada takut menyanggupi masing-masing sejumlah 25 juta rupiah yang diserahkan sejumlah 50 juta rupiah pada tanggal 24 Juni 2019. Menimbang bahwa pada tahun 2020 terdapat 6 pengaduan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Hulu dari SMT Tipikor Nusantara terkait dana operasional sekolah, dana BOS, yaitu SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 2 Kuala Senaku, SMP Negeri 3 Rengat, SMP Negeri 2 Keranak, SMP Negeri 3 Pasir Penyu, SMP Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya saksi Hari Sudipto memberikan disposisi kepada saksi Oscar selaku kasih Pitsus untuk ditelaah dengan hasil pelayanan tersebut. Terdakwa Hari Sudipto selaku kajari sependapat dan diterbitkan surat perintah tugas untuk Pitsus dengan nomor print.tuk garis kata 03 garing L.4.12 garing FD garing titik 1 garing 03 garing 2020 tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan nomor print.tuk garis kata 08 dengan pelaksana tugas Oscar Alpansri kasih Pitsus, Bambang Budi Saputra kasih intelijen, Berman Pranata kasih Datuk, Andi Sumartejo kasih pengelola barang bukti dan barang rampasan Kejari Indragiri Hulu dan saksi Ronald Febri Winando kasupsi barang rampasan di mana surat perintah tugas tersebut tidak terregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pada terdakwa Hari Sudipto SMK selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengetahui surat edaran Jaksa Agung dan pidana khusus nomor B dari kata 845 garing F garing FGP garing 05 garing 2018 tanggal 4 Mei 2018 angka 3 melalui huruf A yang pada pokoknya terhadap surat perintah tugas tidak dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak. Kemudian setelah tidak ada yang datang, terdakwa Hari Sudipto kembali mengirimkan surat panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 di mana pihak-pihak yang dipanggil datang ke kantor kejaksaan bersama dengan beberapa orang inspektur pembantu pada inspektorat tanpa membawa SPG penggunaan dana BOS tahun 2018 sehingga tidak jadi diperiksa. Yang kemudian 5 kepala sekolah yang dipanggil datang ke kantor kejaksaan dan bertemu dengan saksi Ostar dan langsung membuka laptop dan memperlihatkan berita tentang keberhasilan yang memenjarakan orang dalam perkara korupsi. 5 kepala sekolah tersebut dikarenakan merasa takut meminta tolong dan mengatakan hanya menyanggupi 20 sampai dengan 25 juta per sekolah. Kemudian saksi Ronald Febri Winando diminta oleh saksi Ostar untuk meminta nomor handphone saksi Raja Saiful. Selanjutnya saksi Ronald Febri Winando diminta saksi Ostar untuk menelpon saksi Raja Saiful dan menyampaikan kata penerbit 35 eksemplar yang artinya 35 juta hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 dengan membawa uang sejumlah 210 juta rupiah yang dikumpulkan dari 6 kepala sekolah dari 6 sekolah oleh saksi Raja Saiful. Mendatangi kantor dan menyerahkan uang tersebut di ruangan saksi Ronald Febri Winando. Selanjutnya saksi Ronald menyerahkan uang sejumlah 210 juta rupiah tersebut kepada saksi Oscar Alpansri yang membagikannya kepada Hari Sudipto 105 juta rupiah, Oscar Alpansri 30 juta rupiah, Bambang Budi Saputra 5 juta rupiah, Berman Pranata 15 juta rupiah dan saksi Ronald Febri Winando 15 juta rupiah serta operasional Pitsus 20 juta rupiah. Menimbang bahwa saksi Ronald Febri Winando kembali menghubungi saksi Eka Satria untuk bertemu dengan saksi Oscar dan menyampaikan agar memanggil 40 sekolah yang belum diperiksa dan meminta uang sejumlah masing-masing 15 sampai 20 juta rupiah. Dan tanggal 31 Mei 2020, saksi Eka Satria mengumpulkan 44 sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam pertemuan tersebut, Eka Satria menyampaikan persoalan dana BOS tahun 2018 dan permintaan dari saksi Ostar untuk masing-masing sekolah sejumlah 15 sampai dengan 20 juta rupiah yang disetujui 44 kepala sekolah masing-masing memberikan uang sejumlah 15 juta rupiah yang dikumpulkan kepada saksi Eka Satria. Dan tanggal 5 Juni 2020 saksi Eka Satria bertemu dengan saksi Ronald Febri Winando dan menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan 660 juta rupiah yang sesuai keterangan saksi Ronald bahwa setelah dihitung uang tersebut hanya berjumlah 605 juta rupiah. Selanjutnya diserahkan kepada saksi Ostar yang dibagikan kepada terdakwa Hari Sudipto 300 juta rupiah, Oscar Alpansri 120 juta rupiah, Bambang Budi Saputra 45 juta rupiah, Ronald Febri Winando 40 juta rupiah, Berman Pranata 35 juta rupiah, Andi Sumartejo 35 juta rupiah, operasional Pitsus 30 juta rupiah. Menimbang bahwa dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas dalam melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa tidak
terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama, serta telah terjadi kerjasama yang sangat erat. Sekali lagi, serta telah terjadi kerjasama yang sangat erat antara terdakwa Hai Subito SHMH dengan saksi Ronald Ferdinando dan saksi Oscar Alkansri SHMH, saksi Bambang Bisa Putra SHMH dan saksi Firman Pranata SH. Kerjasama tersebut dilakukan dengan niat dan tujuan yang sama meskipun beda dalam peran, sehingga tidak pidana telah selesai atau sempurna dilakukan. Kerjasama tersebut tidaklah perlu diperjanjikan sebelumnya, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerja sama. Dengan demikian unsur dengan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dibawakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut. Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 421 KUHP, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum pada tanggal 22 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan yang dimulai dengan 1. Pendahuluan, 2. Fakta persidangan, 3. Fakta hukum, 4. Analisa juridis, 5. Hal-hal yang meringankan, 6. Permohonan. Dengan kesimpulan bahwa terdakwa tidak pernah memaksa seorang untuk melakukan dalam hal ini ketua MKKS maupun para kepala sekolah untuk menyerahkan sejumlah uang guna penyelesaian penanganan perkara sehingga tidak tepat jika penuntut umum dalam surat tuntutan menyatakan bahwa unsur pasal tersebut telah terpenuhi dan mohon kepada majelis hakim membebaskan terdakwa Hai Subito SHMH dari segala bawaan pispan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum masalah pengalian republik. Dan selanjutnya setelah majelis hakim membaca dan mencermati verifikasi terdakwa yang merupakan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pembelaan tersebut, menurut hemat majelis hakim semuanya sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan dalam uraian tujuh di atas. Menimbang sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, maka majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 421 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan menilai tuntutan jaksa penuntut umum terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa masuk penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya dimaksudkan pemulihan keadaan tetapi juga mendidik supaya terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacamnya, apalagi terdakwa selaku jaksa atau penegak hukum pada Kejaksaan Negeri dengan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di mana perbuatan terdakwa tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung
maka masa pengangkatan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi yang grafiknya menunjukkan peningkatan. Yang kedua, bahwa terdakwa telah mencoreng institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keadaan yang meringankan, terdakwa cukup sopan di depan persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa telah mengembalikan dan menitipkan uang sebesar 300 juta rupiah bagian dari 1.505 juta rupiah. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Ais Victor SMA tersebut di atas terbukti secara sah dan menyidikkan masalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana terdakwa ketika pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Kata masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 109 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Terdakwa Dr. Al-Fasri SAEH dan untuk barang bukti elektronik nomor 96 sampai dengan nomor 101 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa Ais Victor SAEH. 6. Membuatkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang pemusatan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Saudara Pasar Ibu sebagai ketua Pengadilan Pekanbaru selaku hakim ketua, Salina Darwis dan Andrea Silapong Alvin Bukagalung, Akun Awal Pikor masing-masing sebagai hakim anggota dan ucap pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2021 oleh hakim ketua dan mendampingi hakim anggota dibantu oleh Nurul Ismawati Panitia Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pekanbaru serta diajukan untuk umum pada Kejaksaan Agung dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya secara telekonferensi. Saya, saudara terdakwa, penasihat hukum maupun penuntut umum, kami telah menentukan putusan melanggar pasal 12 dan dijatuhkan hukuman selama 5 tahun. Terhadap putusan ini saudara terdakwa punya hak menerima putusan, menolak putusan atau berpikir-pikir dalam tengah waktu yang cukup melalui undang-undang. Kalau saudara menerima putusan ini, saudara bisa minta permohonan langsung kepada
juga mengambil sikap berpikir-pikir ya. Dengan demikian sidang nyatakan selesai. Namun putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa dan penuntut umum menyatakan sikap untuk berpikir. Sidang ditutup. Oscar Al-Ansri. Ada hukumnya apa? Tidak ada. Saya dan perkara pidana nomor 45 Yesus TPK 2020 PDPR atas nama terdakwa Oscar Al-Ansri nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sehat? Baik, kita akan bacakan putusan. Tapi putusannya tidak kami bacakan secara lengkap. Khususnya berkaitan dengan pembacaan dakwaan lagi, tuntutan, keterangan saksi-saksi. Kami hanya akan fokus pada pembacaan pertimbangan hukumnya. Kalau kita sudah ya, di mana saudara pada saudara terdakwa? Karena secara lengkapnya ada di sini Pak. Ada ratusan halaman ini ya. Lengkapnya ada di sini. Saudara tutup di mana? Dapat ya, tidak terbaik ya. Putusan nomor 45 Yesus TPK 2020 PDPR demikian berdasarkan ketentuan yang Maha Esa dan tidak pidana korupsi pada unit Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara biasa terlanjut keputusan dalam perkara terdakwa Oscar Al-Ansri SMA lahir nomor 42 tahun laki-laki bangsa Indonesia tinggal jalan Seminai Perumahan Kejaksaan Negeri Hulu Kecamatan Barat Kabupaten Negeri Hulu Provinsi Riau alamat Sri KTP dalam Akua Kampung T06 R01 Kelurahan Kampung Repak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Mitra Putra agama Islam pekerjaan kepala sesi tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Hulu terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi yang grafiknya menunjukkan peningkatan. 2. Bahwa terdakwa telah mencoreng institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa cukup sopan di depan persidangan. 2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 3. Terdakwa telah mengembalikan dan menitipkan uang sebesar 300 juta rupiah, bagian dari 1.505 juta rupiah. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Oscar Al-Ansri SMH tersebut di atas bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun kurang selama terdakwa berada dalam tahanan
Denda jumlah 200 juta rupiah yang ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana hukuman selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijadikan terdakwa dipulangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan. 4. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan 95 dikembalikan kepada tenaga dalam lain nama Ronald Pedri Pinado. Nomor 96 sampai dengan 101 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ain Sudito. Nomor 102 sampai dengan nomor 103 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan atas nama perkara terdakwa Ronald Pedri Pinado. Menambahkan terdakwa bagian perkara sejumlah Rp5.000 yang diputuskan sidang penuntutan majelis hakim tidak pidana korupsi pada pengadilan Muka Baru pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2021 oleh Serta Masarimu sebagai ketua majelis. Terlibat Darwis dan Internasional Bogawi Kuta Galung pakai Evan Tipikor masing-masing sebagai anggota untuk mengucapkan terima kasih pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2021 dengan didampingi oleh para penghulu tersebut. Bantu oleh tulis menghormati bagi terganti pada yang tidak terkorupsi pada pengadilan baru dihadiri oleh penuntut umum dari Jaksa Agung dan juga terdakwa yang didampingi oleh seluruhnya secara telekonferensi. Baik ya, saudara terdakwa, saudara nyatakan salah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 3 mengenai pasal 12 saudara dijatuhi pidana selama 4 tahun dengan usaha keluarga kita dan tidak dibayarkan dengan pidana selama 3 bulan. Atas putusan yang sudah menyatakan menerima, menolak atau berpikir-pikir dalam terima waktu bukan oleh undang-undang. Dalam saudara sudah menerima dan berkomitmen berdekat dan boleh melakukan aturan pada negara. Karena saudara yang tahu hal yang sama dengan oleh penuntut umum kecuali minta maaf. Selanjutnya kita menanyakan kepada terdakwa sikapnya terhadap putusan ini. Gimana sikap saudara? Pikir-pikir lumayan. Pikir penuntut umum. Mereka untuk juga pikir-pikir dan demikian kita akan selesai. Namun belum mempunyai kekuatan untuk tetap karena terdakwa dan untuk menyatakan pikir-pikir. Sidang. Baik, kami akan buka dan buka untuk umum juga. Saudara sehat? Baik, dengarkan ya. Misalnya sama dengan yang tadi, kami tidak membacakan keseluruhannya yang pokok-pokoknya saja ya. Setuju ya? Baik, putusan nomor 46 Dipsus TPK 2020 PNPBR demikian misalkan Ketua Indonesia tidak dengan korupsi pada pengadilan baru yang mengalih perkara-perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dan acara pemeriksaan biasa telah menyebutkan putusan dalam perkara terdakwa Ronald Pedri Rinaldo SMH lahir di Jakarta umur 32 tahun laki-laki Indonesia tinggal di rumah Cikermas Luar 3 nomor 9 Kelurahan Pemilik Permen Kecamatan Pemilik Kota Bandar Lampung, agama Kristen, pekerjaan sebelumnya kasus barang rampasan pada seksi pengelola barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Indra Guru pendidikan S2 terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Persidangan terdakwa dan pemilih pada sebelumnya Agakan dan kawan-kawan dari kantor Agakan Brawijaya Lubeng serta surat kuasa khusus yang telah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Muka Baru tanggal 10 Desember 2020. Kita, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 65 ayat 1 dan 1 KUH pidana, maka majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 24 pasal KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan menilai kehidupan jasa penuntut umum terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Meningkat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya dimaksudkan pemulihan keadaan, tapi juga mendidik supaya terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacamnya. Apalagi terdakwa selaku jaksa atau penegak hukum pada kejaksaan negeri dengan jabatan asumsi pada melaksanakan sesi pengelolaan barang bukti dan barang masa kejaksaan negeri dari dulu, di mana perbuatan terdakwa tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Meningkat bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Meningkat bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikeluarkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Meningkat bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Meningkat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi yang grafiknya menunjukkan penindakan. 2. Bahwa perbuatan terdakwa telah memperoleh institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa cukup sopan di depan persidangan. 2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 3. Terdakwa telah mengembalikan dan menitipkan uang sebesar 305 juta rupiah bagian dari total pengembalian 1 miliar 505 juta rupiah. Meningkat bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibagi pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana juga dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengenai satu kegiatan terdakwa yang dengan SMA di atas terbukti secara sadar kita bersama melakukan tindakan bersama-sama bermakna dalam terdakwa terhadap Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana juga dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Jika kesalahan terdakwa dalam tahanan dan jumlah 2 juta rupiah. Dalam ketentuan apabila tidak dibayar, kita dengan hubungan selama 3 bulan. 3. Merupakan masa penangkapan pada pengenalan dari terdakwa dikeluarkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Tugas terdakwa tetap ditahan. 5. Penangkapan berjudul uang tunai. Tugas 1 rupiah 500 rupiah kembali kepada pengunjung melalui bentuk suara yang kepala sekolah Kabupaten Bengkulu. Nomor 1 sampai 5 dari diberikan kepada penuntut umum itu digunakan dalam perkara atas nama Aryono Fendi Winando. Akan habis sekian kembali kepada pendidikan dasar negeri Bengkulu 1.500 rupiah atau 5 dari 1 gram CS2+ kembalikan kepada pendidikan terdakwa. Untuk terdakwa berarti perkara berjumlah 5.000 rupiah. Demikian itu sekarang sudah menunggu sampai momen tidak dengan kopi. Kalau ada buku baru pada hari Selasa
tanggal 9 Maret 2021 bersama pasal 5 Kebutuhan dan diadakan penampilan nasional program buka galon masih sebagai ekor masih sebagai anggota kita meneruskan kebutuhan umum pada hari Selasa 14 Maret 2021 dan Kebutuhan dengan diberi para anggota tersebut berdua terus menemukan tidak terus kepada menjadi kembali kali ada bentuk kepada biasa laku terdakwa yang diperoleh penduduknya secara real konkret. Saya juga terdakwa maupun besoknya umum telah berdasarkan putusan dan telah melakukan tindak pidana pada nomor 12 5 dan 3 kita pidana bersalah selama 4 tahun dan perbuatan kemudian menjadi dan selama 3 bulan. Pada putusan ini saudara berusaha menerima menolak atau berpikir kalau saudara menerima dan berpikir menjadi kuasa tetap dalam mengatur negara kembali jadi pidana tahun. Ayat sama jadi dua Pertama-tama dengan bertanya kepada saudara, kasih saudara dalam keputusan ini. Cuma sudah terdakwa, tolong tanda merahnya dinyatakan lupa. Ya. Karena saudara, ayat itu bisa pikir-pikir, sedikit tidak mempunyai kekuatan berkat, karena tidak telah menyatakan pikir-pikir. Sidang nyatakan selesai dan ditutup.